messing with your head. Travel Captain kinda crazy, she's poison the daisy, and people say don't walk away. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbuti, NIM 190303113. Berdirinya saya di sini, saya akan memaparkan materi tentang RUPS dan Stockflip. Yang pertama itu adalah RUPS atau singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS ini adalah bagian terpenting dari perseroan terbatas atau disebut dengan PT. Di luar kekuasaan direksi, Dewan Direksi dan Dewan Komisariat, RUPS ini dijadikan tempat bagi para pemilik saham untuk memberikan hak suara. Hak suaranya dalam menentukan keputusan terkait perusahaan. Dalam penyelenggaraan RUPS ini ada dua jenis yang harus kita ketahui, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Di mana RUPS tahunan ini merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemilik saham selama 1 tahun periode dengan jangka waktu penyelenggaraan itu 6 bulan setelah tutup buku. Laporan yang disampaikan pada rapat RUPS ini yaitu laporan keuangan, laba rugi, dan modal. Sedangkan RUPS luar biasa ini adalah rapat yang dilakukan secara sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, di mana selama kebutuhan perusahaan diketahui oleh PM atau pengadilan negeri. Biasanya dalam rapat ini perusahaan yang melakukan akad ini itu memiliki peristiwa yang tak terduga dan harus dirapatkan sesegera mungkin. Alasan perusahaan melakukan RUPS luar biasa ini adalah: 1. Hendak membubarkan perusahaan jika disetujui oleh semua peserta rapat. Yang kedua itu rencana merger, pembubaran, pengalihan, dan pemberhentian kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga itu memberhentikan dan mengangkat Dewan Direksi dan Dewan Komisariat. Yang selanjutnya itu tujuan RUPS. Yang pertama itu memberikan laporan keuangan, laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham dan menjelaskan dampak negatif dan dampak positif dari setiap kegiatan tersebut. Yang kedua itu memberikan laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris. Yang ketiga itu membahas dan mencoba dan mencari solusi yang terkait dengan masalah 1 tahun periode. Selanjutnya itu yang saya bahas di sini yaitu pihak-pihak yang terkait dengan RUPS. Yang pertama itu Dewan Komisaris. Yang kedua itu pemegang saham. Atau pemilik saham. Yang pertama itu Dewan Komisaris.
seperti yang kita bahas tadi itu di RUPS luar biasa. Dewan Komisaris ini akan mengadakan rapat ketika dia mengalami masalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Dewan Komisaris ini akan melakukan rapat ketika dapat masalah dan tidak bisa menunggu rapat tahunan. Jadi Dewan Komisaris ini akan melakukan RUPS luar biasa. Selanjutnya itu pemegang saham, yaitu selain Dewan Komisariat ini, pemegang saham juga bisa melakukan RUPS. Pengajuan ini dapat dilakukan oleh perorangan atau individu dan bisa juga dilakukan secara beramai-ramai. Tetapi dalam pengajuan tersebut harus mewakili 10% dari suara pemegang saham lainnya, yaitu majelis of di mana split ini merupakan suatu tindakan pemecahan nilai saham yang menjadi beberapa jumlah, tetapi pada dasarnya itu nilainya sama. Dari split ini kita dapat mengetahui dua fungsi. Ada dua jenis stock split. Yang pertama itu split up atau stock split sendiri. Kemudian yang kedua itu split up, down atau reverse split. Di mana split up ini merupakan peleburan nilai saham menjadi beberapa bagian. Misalnya 1:3. Misalnya kita mempunyai slot 1 dengan harga itu 6.000. Perusahaan tersebut meleburnya menjadi 3 bagian dengan harga 2.000. Pada umumnya, pada dasarnya ini nilainya sama. Kemudian itu split down atau reverse split merupakan kebalikan dari split up, yaitu menaikkan harga nilai saham, misalnya 3/1. Jika kita mempunyai 3 slot dengan harga 2.000, kita akan menjadikan satu. Jadi di sini 1 dengan harga 6.000. Begitulah penjelasan dari jenis-jenis stock split. Adapun untung rugi bagi emiten dan pemegang saham, yaitu untung rugi bagi perusahaan dan bagi pemegang saham dan emiten. Yang pertama itu bagi emiten. Untungnya itu harga pasar tetap terjangkau. Yang kedua itu saham semakin liquid, sehingga mudah diperjualkan. Yang ketiga, adapun rugi bagi emiten, yaitu tidak 100% dilirik oleh investor. Saham itu tidak dilirik 100% oleh investor. Yang kedua itu bagi pemegang saham. Yang pertama, para pemegang saham bisa memiliki jumlah saham yang banyak. Yang kedua itu keuntungan yang
atau jangan diperdagangkan karena harganya mahal. Oleh karena itu perusahaan membuka stok seperti ini untuk meningkatkan atau mengoptimalkan lagi nilai saham tersebut. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi ketiga dan keempat tentang reverse dan prima placement. Nah, di mana penambahan modal tanpa hak memesan modal efek terlebih dahulu. Terkadang juga kita bisa menyebutnya dengan PMTH-MED. Nah, di mana aksi penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru oleh perusahaannya yang menjualnya secara langsung dan ditargetkan ke investor lebih besar atau grup investor tanpa melalui transaksi reguler di bursa saham. Nah, di mana seperti HMEDTD pada right issue, tujuan utama pada PT HMEDT yaitu dengan menambahkan modal perusahaan yang dapat digunakan untuk investasi, pembayaran hutang, dan pembayaran operasional perusahaan lainnya, di mana private placement juga bisa digunakan untuk merekrut investor strategis yang dapat membantu jalan dan perkembangan perusahaan. Adapun perbedaan yang paling mendasar dari right issue dan private placement yaitu tidak adanya hak bagi pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh private placement ini, di mana jumlah maksimal saham baru yang bisa diterbitkan oleh perusahaan pada aksi private placement adalah 10% dari total modal yang ditetapkan dari sektor penuh. Sedangkan nilai yang dipakai untuk menentukan harga dari saham baru adalah harga rata-rata penutup 25 hari aktif bisa berturut-turut. Nah, itulah mungkin penjelasan yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, NIM 190303199. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang tender offer. Tender offer dalam dunia investasi di pasar modal, khususnya saham, merupakan penawaran yang diajukan oleh satu pihak untuk mendapatkan efek ekuitas yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu, yang dimana proses pembelian dilakukan melalui media massa, televisi, iklan, radio, ataupun surat kabar. Dalam hal ini, efek yang dimaksud adalah saham sebagai hak kepemilikan dan perusahaan sebagai target merupakan saham terbuka yang menjadi objek. Definisi dan peraturan dari tender offer tersebut sebagaimana yang dikeluarkan oleh BPPAM atau OJK dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Skema tender offer. Biasa dikatakan tender offer merupakan langkah perusahaan untuk tetap bertahan ketika sesuatu terjadi dalam internal perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan skema pelaksanaan tender offer yang harus dipahami. Yang pertama, perusahaan terbuka A akan menjual efek saham dengan alasan tertentu. Yang kedua, perusahaan ingin menjual efek saham dengan harga di atas harga pasar menggunakan harga tender offer. Yang ketiga, perusahaan melakukan laporan dan mengajukan persetujuan kepada OJK. Yang keempat, setelah persetujuan keluar, maka perusahaan kemudian mengumumkan penjualan melalui media massa atau instrumen lainnya. Yang kelima, hal ini agar mendukung minat pihak-pihak tertentu untuk membeli saham tersebut. Yang keenam, para peminat kemudian melapor ke OJK dan mengumumkan tawarannya melalui media massa. Maka dapat disimpulkan bahwa tender offer
tersebut adalah gambaran dari proses yang terjadi. Ketika suatu perusahaan atau perorangan ingin mengakuisisi sebuah perseroan dengan memanfaatkan kebijakan ini, tentu merupakan salah satu cara yang dapat diambil. Akan tetapi, ada kelebihan dan kekurangan yang dapat dialami ketika mengakuisisi sebuah perseroan. Adapun kelebihannya yang pertama, setiap transaksi yang dilakukan dan manfaat yang juga menghasilkan besaran nilai keuntungan suatu perusahaan akan diketahui secara transparan oleh pihak yang mengakuisisi. Yang kedua, kesempatan untuk menguasai perusahaan sasaran dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh pihak yang mengakuisisi jika usulan tender offer disetujui. Yang ketiga, menghasilkan investasi dengan jumlah yang besar bagi pihak yang mengakuisisi. Adapun kerugian yang dapat dialami oleh tender offer ketika mengakuisisinya. Yang pertama, harga penawaran yang akan dibeli oleh pihak yang mengakuisisi akan lebih besar jumlahnya. Yang kedua, jumlah pemegang saham yang kurang dari persyaratan publik, maka pihak yang mengakuisisi harus membeli seluruh efek saham yang ditawarkan. Itulah mungkin materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.